Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat pecinta ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah, pada sesi kali ini kita akan sama-sama membacakan bait syair dari Matan Al-Jazariyah. Dan pada kesempatan ini sudah masuk ke bab 4, yaitu mengenai tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi. Kita lanjutkan bab kelima, yaitu beberapa peringatan. Faraqqiqam mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattaf wa ala Allahi walad wal mima min makhmasatin wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bidhi wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwati nijtussat wa hajjil fajri wa bayyinam muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hashasu ahaqqul haqqu wasina mustaqimi yasqu yasqu. Baik, kita akan bacakan ya terjemah perkataannya sambil sedikit dijelaskan ya. Wal akhdhu, jadi berasal dari kata akhadha ya'khudhu khudh. Wal akhdhu berarti mengambil ya, pelajaran tajwid. Jadi belajar tajwid hatmun itu wajib, lazimu harus, berarti pengulangan ya, wajib, harus, fardu gitu ya, wajib dan harus. Man lam, siapa yang tidak mentashihkan, man lam yusahhih ya, yusahhih artinya mentashihkan, mentahsinkan, mentajwidkan. Jadi yusahhih itu seakar kata dengan semakna dengan tahsin, tajwid ya, tashih, tajwid, tajwid, tahsin. Di sini menggunakan kalimat mentashih. Barang siapa yang tidak mentashihkan, barang siapa yang tidak mentajwidkan, barang siapa yang tidak mentahsinkan Al-Quran, athimu, berdosa. Berdosa di sini tentu dalam tanda petik ya. Kita tidak membahas lebih lanjut lagi. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Wahakadha, dan seperti ini, minhu, dari Allah, ilayna, kepada kita, wasala, sampai. Baik. Wahuwa ayyadhan hilyatut tilawati. Jadi tajwid ya, huwa kembali ke tajwid juga itu memperindah tilawah.
Jadi keindahan tilawah itu disebabkan karena kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Wa zinatul adai, dan menghiasi bunyi, wal qiraati, bacaan. Jadi intinya adalah tajwid itu perhiasan tilawah dan qiraah kita. Wa huwa i'qa'ul hurufi haqqaha. Tajwid itu adalah, dan ini ta'rif atau definisi tajwid yang sering disampaikan oleh guru-guru Al-Quran, yaitu i'qa'ul hurufi. I'qa' bermakna memberikan atau menunaikan, ya, al-hurufi, semua huruf, berarti setiap huruf ini ditunaikan haqqaha, hak aslinya. Jadi hak aslinya, jadi setiap huruf itu mempunyai hak asli yang harus ditunaikan. Min kulli sifatin, berupa, ya, semua sifat, ya, sifat-sifat huruf. Wa mustahaqqaha, dan hak turunannya. Hak turunan berarti sifat far'iyah, ya, kalau ini sifat asliyah, jadi sifat asal dari huruf itu apa, kemudian ada juga sifat turunan karena disebabkan faktor tertentu. Baik. Waladdu, ya, mengembalikan, di sini maksudnya mengucapkan setiap huruf li aslihi, dari makhrajnya. Jadi mengembalikan setiap huruf kepada makhraj aslinya. Wal lafzu, dengan lafaz, dengan membaca, fi nadhirihi, hukum yang sama, kamitslihi, dengan seimbang. Jadi artinya ketika membaca Al-Quran itu harus seimbang, ya. Pertama tentu dari makhraj, sifat huruf baik yang hak maupun mustahak, kemudian juga menyeimbangkan, ya, bacaan Al-Quran kita. Jadi istilahnya harus serasi antara hukum yang satu dengan hukum yang lain, atau hukum yang sama di ayat yang berbeda. Itu namanya seimbang. Misalnya panjangnya, ya, gunnah segitu, maka harus seimbang. Mukammalan, dengan sempurna, min ghairi ma takallufi, tanpa memaksakan. Jadi sempurnakan bacaan Al-Quran kita tanpa harus dipaksakan. Tentu bahasa memaksakan di sini yang sangat berbeda ketika kita sedang mengawali atau memulai membaca atau latihan atau belajar Al-Quran. Maka ini sedikit dipaksakan karena lidah ini, ya, harus dibentuk bacanya sejak awal. Jadi pondasi bacaan itu dilihat dari makhraj dan sifat huruf. Bil lafzi, dengan lembut, fin nutqi, dalam membaca, dalam mengucapkan, bila ta'assufi, tanpa berlebihan. Jadi lembut ketika membaca itu, tanpa berlebihan juga. Jadi memaksakan dan berlebihan, lembut sekali. Wa laisa bainahu wa baina tarkihi, tidak ada antara tajwid, ya, wa baina tarkihi, dan meninggalkannya. Maksudnya tidak ada yang membedakan antara seseorang yang membaca Al-Quran dengan tajwid atau tidak, illa, kecuali latihan, riyadhatu mri'im, kecuali seseorang latihan, bifakkihi, dengan mulutnya. Nah, latihan seseorang itu bisa dengan dua cara, bisa bersama dengan gurunya, ya, tentu kita bertalaki kepada guru-guru kita, kemudian bisa latihan sendiri, ya, tentu diawali oleh bertalaki kepada seorang guru yang mutqin bacaannya. Sekali lagi, bait yang ke-33 ini menegaskan bahwa kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan membedakan antara yang satu dengan yang lain, itu hanya dengan latihan yang banyak. Latihan seseorang dengan mulutnya, baik bersama gurunya maupun diri sendiri. Baik, kita lanjutkan ke bab kelima. Itu beberapa peringatan, beberapa peringatan. Faraqqiqan, tipiskan, mustafilan, huruf-huruf istifal. Kita tahu di pelajaran sebelumnya ada huruf isti'la, ada huruf istifal. Tipiskan huruf istifal, min ahrufin, dari hurufnya. Wahadiran, hati-hati menebalkan huruf alif. Di sini lafaz itu maksudnya huruf alif. Hati-hati menebalkan huruf alif. Nah, wahamzah, dan huruf hamzah, gitu. Alif dan hamzah pada kalimat alhamdu, misalnya alhamdu, ya, itu kan ditebalkan, maka hati-hati, ini harusnya tipis karena tadi faraqqiqan mustafilan, tipiskan semua huruf istifal. Alhamdu, ya, tipiskan. Kemudian a'udzu, ya, ihdina, jadi a tipis, a'udzu tipis, ihdina juga tipis. Kemudian Allahu, Allahu, meskipun di sini ada huruf lam di lafdzul jalalah yang
dibaca tebal yang hukumnya tebal karena sebelumnya fathah, maka tetap A-nya harus tipis. Allahu, tidak Allahu tapi Allahu. Jadi saya ulang, alhamdu tipis, a'udzu tipis, hamzahnya, kemudian ihdina, kemudian Allahu. Kemudian tipiskan juga huruf lam, tsumma lama. Kemudian tipiskan juga huruf lam pada lillahi. Kalau ini Allahu, kalau ini lillahi. Kenapa? Lafzul jalalah karena sebelumnya kasrah maka jadi tipis. Lana, nah ini huruf lam biasa bukan di lafzul jalalah, maka semua kembali ke sifat aslinya yaitu tipis. Lana. Kemudian wal yatalattaf. Nah, huruf lam di sini itu tipis semuanya. Wal yatalattaf. Wa 'alallahi, alanya ya. Huruf lam yang ininya. Kalau Allah tadi di sini tebal. Wa 'alallahi wala. Kemudian tipiskan juga huruf mim pada mesotin, meskipun di sini ada huruf kho ya, mesotin wa mim marad tidak marad tapi marad gitu. Kemudian tipiskan juga huruf ba ya pada bel ya, tidak bortin tapi bel, tim batil tidak batil tapi batil. Kemudian bihim ya, ini tipis. Bidhi, kemudian bidhi ya, bidhil qurba ya, kan ada di dalam ayat Al-Qur'an bidhil qurba bi-nya. Kemudian wahris, perhatikan. Jadi perhatikan, hati-hati ala syiddati, ala sifat syiddah wal jahri dan jahr alladzi yang fiha ada dalam ba tadi. Nah, jadi dalam huruf ba. Jadi huruf ba ini kan memiliki sifat syiddah dan al-jahr. Harus hati-hati, perhatikan gitu ya. Di samping tadi tebal tipis, tapi juga Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah memperingatkan kepada kita untuk memperhatikan sifat asyiddah dan al-jahrnya di huruf ba. Seperti ba, bertin, itu ada sifat syiddahnya. Wa fil jimi, dan pada jim ya. Ka hubbis sadri ya. Seperti hubbi as-sadri ya, kalimat ya hubbis sadri rabawatin, kalimat rabawatini jitusat. Ini beberapa contoh ya, ba dan jim ini memiliki sifat asyiddah. Rabawatin ya, rabawatini jitusat, ujitusat wa hajji ya, disyiddahkan. Wal fajri ya. Kemudian wabayyinan, jelaskan muqalqalan, qalqalah in sakana, ketika dia sukun, qalqalahnya ketika sukun. Wa iyakun, dan ketika fil waqfi, dalam keadaan waqaf, kana abyana, lebih jelas. Jadi waqaf qalqalah itu ada dua ya. Qalqalah sughra yang ketika di tengah, misalnya lam yalid wa lam ya, lam yalid di situ, di sini ketika sukun. Wa iyakun fil waqfi, apalagi ketika waqaf. Misalnya lam yalid wa lam yulad yulad, nah itu lebih jelas karena waqaf. Atau misalnya berhenti di qalqalah yang bertasydid, itu lebih jelas lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, nah itu ya huruf ba yang berhenti di huruf ba tersebut, huruf qalqalah dan waqaf. Waha, jelaskan di sini. Waha, jelaskan huruf ha ya, jelaskan huruf ha pada kata haso ha, haso ahaltu, di sini ha-nya harus jelas. Alhaqu min rabbika, alhaqu, jadi ha-nya harus jelas ya. Ini contoh-contoh saja ya, tentu di dalam Al-Quran nanti banyak kita temukan ya, contoh-contoh seperti ya di ini. Wasina, dan jelaskan huruf sin. Mustaqimi yasqu ya. Mustaqim yasqu, kalimat yasqu sin, kemudian qu yasqu, kemudian di sini kalimat yasqu. Nah, ini peringatan ini adalah salah satu bab yang cukup membuat bacaan Al-Quran kita semakin bagus ya,
karena ini semacam tanbih atau peringatan tadi dari Al-Imam Ibnu Jazari bagi para pembaca Al-Quran ya, dalam rangka menyempurnakan bacaan Al-Quran tadi. Wallahu a'lamu bishawab.